Kami gembala beserta tim pengembalaan mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di wadah kami, GPI Rock Batam. Kami percaya Anda akan mengalami perjumpaan dan lawatan daripada Tuhan. Juga jemaat yang setia, kami percaya Anda pun akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang, cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you.
pemeliharaan Tuhan atas kita sepanjang hidup kita. Untuk itu mari kita mengucap syukur dan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa Jangan berhenti harap padanya.
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari Bapak Ibu lebih sungguh kita angkat lagi pujian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Tuhan masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat GBI Rock Batam. Kembali kita bisa berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Dan saya yakin, saya percaya dimanapun saudara mendengar, ada hadirat Allah, ada pengurapan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengar firman Allah. Engkau mengurapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang akan menolong supaya seluruh jemaat GBI Rock Batam bisa menangkap pesan Tuhan, bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami semua. Banyak terima kasih. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama pada hari ini kita melihat satu tema yang begini belum pernah kita lihat. Kita akan membaca dalam kitab Injil Markus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal yang pertama, kedua, ayat yang pertama sampai ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap
yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus berada di Kapernaum dan Alkitab mengatakan ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di Kapernaum. Salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah yaitu menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan ketika orang lumpuh ini disembuhkan, orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, kita tahu ceritanya bahwa orang lumpuh ini diangkat oleh 4 orang. Mereka mau menjumpai Yesus yang sedang mengajar di salah satu rumah. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? 4 orang lumpuh tadi membongkar itu atap. Dan kemudian mereka bersama-sama menurunkan orang lumpuh itu tepat persis di hadapan Yesus. Mereka bekerja sama. Mereka bersama-sama sehati. Mereka bersama-sama punya satu tujuan yang baik. Apa tujuan mereka? 4 orang tadi, tujuan mereka adalah menolong orang lumpuh ini. Meskipun kita tahu nggak mudah Bapak Ibu Saudara, mereka harus mengangkat atau menggotong orang lumpuh tadi. Belum lagi mereka harus naik ke atap. Belum lagi mereka harus membongkar atap itu. Belum lagi mereka harus menurunkan orang lumpuh yang ada dalam tilam dengan sangat hati-hati. Itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Itu tidak bisa dilakukan dengan serampangan. Tidak. Harus dihitung baik-baik. Harus diperhitungkan dengan maksimal. Supaya orang lumpuh ini gak terjatuh. Supaya orang lumpuh ini tepat berada di depan Yesus. Mereka mulai lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman 4 orang lumpuh tadi. 4 orang yang mengusung orang lumpuh tadi. Yesus melihat iman ke-4 orang ini. Dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari kisah dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua. Sampai pada peristiwa yang terjadi itu di akhirnya. Orang-orang itu berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kita melihat pelajaran rohani Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ada rasa peduli dari 4 orang teman-teman daripada orang lumpuh tadi.
ada rasa peduli. Mari yang di rumah katakan bersama-sama saya, rasa peduli. Amin. Oh, 4 orang tadi, teman-teman orang lumpuh tadi punya rasa peduli. Mempedulikan kawannya. Rasa peduli pada akhir zaman sudah banyak hilang Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan banyak orang yang egois. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia punya sifat yang egois. Mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai ayat 13. Saya bacakan begini. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Melemparkan kesalahan. Ketika Adam ditanya, dia lemparkan kesalahan kepada Hawa. Ketika Hawa ditanya, dia lemparkan kesalahan kepada yang lain. Saudara-saudara, manusia pada akhir zaman Alkitab berkata akan datang masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Dan kita ketahui masa yang sulit itu terjadi pada hari-hari ini. Masa yang sulit itu orang-orang dipenuhi rasa ketakutan. Orang-orang dipenuhi kekhawatiran Bapak Ibu. Ketika harus keluar dari rumah, mereka mulai memikirkan hal-hal yang jasmani. Itu satu hal yang baik. Cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, nggak penting nggak usah keluar rumah, dan sebagainya. Itu hal jasmani yang baik. Itu yang saudara-saudara semua lakukan. Sehingga kita juga beribadah pada hari ini secara online. Beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan seterusnya. Tetapi dalam masa-masa yang sulit ini, ada banyak orang yang hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani saja. Apa hal jasmani? Masker, hand sanitizer, kemudian jaga jarak, kemudian yang lain-lain. Itu adalah hal-hal jasmani. Satu berita buat saudara-saudara di rumah, dengar baik-baik. Kita bukan hanya memperhatikan hal-hal jasmani. Anda betul-betul harus juga memperhatikan hal-hal yang rohani. Bangunlah manusia rohani saudara. Jangan kita hanya terfokus kepada hal-hal yang jasmani saja. Jangan hanya kita berfokus kepada hal-hal yang jasmani saja. Tapi perhatikan jemaat GBI Rock Batam. Anda dan saya harus perhatikan hal-hal yang rohani. Membangun manusia rohani. Berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Ini yang seringkali orang lupa. Ini yang seringkali orang tidak indahkan. Hanya fokus kepada perkara-perkara yang jasmani. Lewat pemberitaan firman pada hari ini, saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian. Jangan fokus kita kepada Tuhan, beralih kepada hal-hal yang jasmani. Mari kita fokus kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memandang Engkau. Aku mau mencari wajah-Mu. Aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku mau memperhatikan hubunganku dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang penting yang harus kita ingat bersama-sama. Nah, setan berusaha mengacaukan fokus ini. Membuat kekhawatiran beberapa banyak orang. Dan membuat rasa egois.
mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan seterusnya. Saudara-saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egois. Rasa peduli kepada orang lain udah hilang. Coba kita lihat di masa-masa yang sukar ini. Saudara, pemerintah Kota Batam membagikan sembako kepada warganya yang begitu terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini satu hal yang baik yang dilakukan oleh Pemko Batam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat, ada beberapa orang saudara-saudara yang cuman memikirkan dirinya sendiri. Sebetulnya orang itu berkecukupan. Orang itu mampu. Orang itu cukup untuk makan, cukup. Tapi dia berkata lewat pembagian itu, aku mau, untuk aku. Dan dia nggak mau pedulikan yang lain. Saya berharap jemaat GBI Rock, rasa peduli saudara jangan sampai hilang. Tapi saudara harus peduli, harus memperhatikan yang lain. Seperti 4 orang temannya orang lumpuh tadi. Ini sebetulnya kalau mereka nggak lakukan nggak ada resiko. Kalau mereka nggak tolong orang lumpuh tadi nggak ada resiko. Tapi mereka menolong, resiko loh. Tetapi mereka lakukan karena ada rasa peduli yang luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, mari perhatikan baik-baik saudara-saudara. Yaitu, yang pertama, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Di dalam kitab Roma 15 ayat yang pertama, mari kita buka Alkitab kita, simak baik-baik. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah kesulitan, ayo jemaat GBI Rock, yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan sendiri, tapi punya rasa peduli kepada yang lain. Saudara-saudara, ini penting. Ini penting. Yang kedua, mari kita lihat, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat yang kedua. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Saya bacakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Yang ketiga, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, saya baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan cari kepentingan diri sendiri. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, di tengah-tengah kesukaran yang terjadi pada hari-hari ini, saya dan saudara-saudara semua, jangan hilang rasa peduli itu. Perhatikan orang lain. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena kasih Kristus ada dalam diri saya dan saudara-saudara. Ini luar biasa saudara-saudara.
Siapa yang tidak egois, Tuhan janji. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Siapa yang tidak mementingkan dirinya sendiri, ada janji Tuhan. Saya akan baca Mazmur 41, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita simak, perhatikan baik-baik ayat ini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ada janji Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang mau peduli kepada orang-orang yang lemah. Janji Tuhan yang luar biasa. Akan berbahagia dia. Anda berbahagia loh. Anda disebut berbahagia. Akan diluputkan dari celaka. Amin. Saya dan saudara akan diluputkan dari celaka. Akan dilindungi dan dipelihara hidup kita. Akan diberkati oleh Tuhan. Tidak akan dibiarkan dipermainkan oleh musuh. Wow. Akan disembuhkan dan dipulihkan pada waktu sakit. Ini janji Tuhan. Oleh sebab itu, marilah rasa peduli jangan hilang. Meskipun keadaan sulit, tetap Anda punya kasih Kristus. Tolong orang lain. Bantu orang lain. Kasih Kristus itu luar biasa. Saudara-saudara, itu poin pertama, rasa peduli. Sekarang kita lihat yang kedua. Kerjasama. Katakan sama-sama di rumah masing-masing, kerjasama. Iya. Saudara, orang yang bisa bekerja sama, kekuatannya itu akan meningkat. Mari kita membaca di dalam kitab Imamat 26 ayat yang ke-8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 mengejar 100. Kekuatannya naik 20 kali lipat. 5 mengejar 100. 100 orang mengejar selaksa. 10.000. Kekuatannya naik 100 kali. Kalau Anda bisa bekerja sama dengan baik, maka kuatlah. Maka Anda menjadi kuat. Mari di rumah masing-masing. Bapak, ibu, papa, mama, anak-anak semua. Bisalah bekerja sama dengan baik. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Yang kuliah dari luar kota, luar pulau, semua pada ngumpul di rumah masing-masing. Anak-anak saya satu kuliah di Surabaya, satu kuliah di Jakarta. Waktu pandemi ini terjadi, pulang semua. Sekarang ngumpul di Batam, ngumpul di rumah. Ada hal yang bisa kita ambil secara positif. Kami ada mitsbah dalam keluarga. Setiap pagi kami doa pagi bersama-sama. Dan ditambah malam juga. 1 minggu 3 kali. Saudara-saudara, kami berdoa bersama-sama di rumah. Kalau pagi kami datang ke gereja. Kami doa sama-sama. Kami baca Alkitab sama-sama. Kami share bersama-sama. Sharing bersama-sama. Ini kesempatan loh. Bapak Ibu lagi di rumah, suami istri, anak-anak lagi ngumpul. Kerjasamalah yang baik. Dan selesaikanlah hal-hal tentang komunikasi yang tidak baik. Anda selesaikan.
Anda berusaha bersama-sama membangun hubungan satu dengan yang lain. Ini kesempatan yang baik. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong jemaat GBI Rock yang dikasihi Tuhan. Di mana-mana keluarga-keluarga akan dipulihkan. Di mana-mana keluarga-keluarga akan diberkati. Karena bisa memulai kerjasama dengan baik. Dimulai dari rumah tentunya. Saudara-saudara, kita melihat 4 orang temannya orang lumpuh tadi. Perhatikan, kalau orang bisa bekerja sama, akan muncul ide-ide yang cemerlang. Mereka punya ide yang bagus. Apa idenya? Ayo, bawa orang ini ketemu Yesus. Penuh tempatnya. Nggak bisa masuk. Yang satu punya ide, bongkar atap. Oh ya, bongkar atap. Yang satu punya ide begini, yang satu punya ide begitu. Ada ide-ide yang cemerlang kalau bisa kerja sama. Coba kalau dalam keluarga saling gontok-gontokan saudara-saudara. Idenya nggak muncul. Yang muncul sakit hati. Yang muncul panas dalam keluarga. Nggak kerasan di rumah. Tapi kalau saudara bisa kerja sama, indah. Mari kita mulai itu. Yang berikutnya, Tuhan Yesus itu melihat iman 4 orang ini loh. 4 orang ini yang ngangkat orang lumpuh, Tuhan Yesus lihat iman mereka. Kalau keluarga-keluarga bisa kerjasama, suami istri, anak-anak, untuk menolong orang lain, Tuhan lihat iman saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan memakai hidup saudara. Seluruh jemaat GBI Rock akan mengalami lawatan Tuhan. Saudara, ini poin yang kedua yang saya sampaikan, yaitu kerjasama. Dan poin yang terakhir dalam khotbah saya pada hari ini, yaitu 4 orang tadi membawa orang lumpuh ke hadapan Tuhan. Membawa orang lumpuh ke hadapan Tuhan. Saudara, dengar, ada banyak orang di sekitar saudara-saudara yang hari-hari ini punya masalah, punya kesulitan. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal kasih-Nya Tuhan. Sementara mereka mengalami ketakutan dan kepanikan. Sementara mereka sedang mengalami kehancuran dalam pekerjaan. Sementara mereka mengalami kekhawatiran dan masa depan yang gak jelas. Anda di rumah kenal Tuhan. Anda percaya kepada Yesus. Anda sudah membangun hubungan yang manis dengan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan? Jangan diam. Bawa orang-orang lain untuk mengenal Tuhan. Bawa orang-orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk mengalami Tuhan. Bukan hanya saudara jemaat GBI Rock. Tetapi orang-orang lain mengenal Tuhan. Lewat saudara-saudara. Saudara bisa mengenalkan kasih Tuhan yang selalu baru. Saudara bisa mengenalkan kebaikan Tuhan. Saudara bisa mendoakan orang-orang lain. Lewat media-media telekomunikasi. Saudara bisa pakai itu. Dan lewat ini juga saudara bisa sharekan berita ini kepada banyak orang yang lain. Saudara bisa bagikan link ini kepada banyak orang lain. Supaya orang lain juga dikuatkan. Supaya orang lain juga diberkati. Haleluya. Saudara, ini yang ketiga. Membawa orang-orang kepada Tuhan. Supaya hidup orang-orang yang di sekitarnya mengalami berkat dan lawatan Tuhan. Saudara-saudara, inilah hidup yang menjadi garam dan terang dunia. Saya merindukan untuk hidup jadi garam dan terang dunia. Saya tahu saudara-saudara yang mendengar pada saat ini, Anda semua juga merindukan untuk jadi garam dan terang dunia. Mari kita membaca dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Mari perhatikan baik-baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang-orang lihat jemaat GBI Rock memancarkan terang yang ajaib. Untuk kota Batam ini, saudara bersinar. Karena kasih Tuhan sudah turun kepada saudara-saudara. Karena saudara sudah mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Bawalah orang-orang yang dalam kesulitan jumpa Tuhan, mengalami Tuhan, ketemu Tuhan, supaya mereka boleh dibebaskan dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kepanikan, supaya orang-orang lain juga boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika saudara memberitakan kasih Tuhan, saudara punya rasa peduli kepada orang lain, saudara satu keluarga bisa bekerja sama dengan baik, saudara akan bawa orang-orang mengalami Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Ini adalah satu kerinduan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Di penghujung khotbah ini, dimanapun Anda berada, pertanyaan saya, apakah saudara rindu jadi terang yang bersinar? Apakah jadi terang yang bersinar itu? Orang lain sekitar kita akan melihat perbuatan baik kita. Itulah terang yang bersinar. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. 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 Siapa yang rindu jadi 4 orang sahabat orang lumpuh tadi, yang punya rasa peduli, yang bisa kerjasama, dan yang ketiga yang membawa orang-orang yang dalam kesulitan kepada Yesus, yaitu mau menjadi terang yang bersinar. Siapa yang mau? Letakkan tangan saudara di dada. Dimanapun Anda berada, letakkan tangan di dada. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Tutup mata saudara, letakkan tangan di dada. Hamba-Mu berdoa buat jemaat GBI Rock dimanapun berada. Mereka yang meletakkan tangannya di dada. Engkau lihat kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami rindu untuk Engkau pakai seperti 4 orang temannya orang lumpuh tadi, yang punya rasa peduli, yang punya rasa peduli kepada orang lain, dan yang bisa bekerja sama, dan yang menjadi terang, yaitu membawa orang-orang kepada Tuhan. Engkau berkati semua jemaat GBI Rock di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan ke atas saudara-saudara. Allah melawat saudara. Allah memberkati tiap saudara. Hadirat Tuhan turun. Dan di tengah-tengah masa yang sukar ini, tetap Anda semua dipakai Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur bersama-sama atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di penghujung khotbah ini kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Baik Bapak dan Ibu Saudaraku, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara dan saya. Sebab memang kita nggak bisa hidup tanpa firman. Langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Tiba saatnya persiapkan diri saudara dan saya, Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Persiapkan diri kita, persiapkan roti dan anggur perjamuan kita, karena kita segera masuk di dalam perjamuan kudus. Setiap minggu kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, alangkah baiknya duduk pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, mari kita cek, kita koreksi, kita saling mengoreksi satu dengan yang lain. Sekiranya ada sesuatu yang harus kita selesaikan di dalam keluarga kita, mari kita selesaikan. Sebab firman Allah berkata bahwa
barang siapa dengan cara yang tidak layak mengambil roti dan anggur perjamuan, maka dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati roti dan anggur perjamuan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya bahwa pada waktu kami mengangkat roti dan anggur perjamuan, kami mau makan dan meminum dari roti dan anggur perjamuan, firman-Mu berkata bahwa kami menyatu dengan penderitaan dan kematian. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi melewati kepala kita. Pikirkan baik-baik bahwa 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang datang dari surga. Dia mati di salib, dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menebus dosa saudara dan saya. Kutuk yang harusnya menimpa saudara dan saya ditimpakan kepada Kristus, supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menerima anugerah daripada Tuhan. Percayakah Bapak dan Ibu saudara sekalian bahwa roti perjamuan kudus yang kita angkat pada pagi hari ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Maka dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, angkat anggur perjamuan tinggi-tinggi Bapak dan Ibu saudaraku. Di dalam darah ada kehidupan. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia membeli kita dari budak dosa dengan darahnya yang mahal. Di dalam darah ada kehidupan, penyertaan, pemeliharaan, penjagaannya sempurna atas kehidupan saudara dan saya. Percayakah Bapak dan Ibu saudaraku sekalian bahwa anggur perjamuan yang kita angkat tinggi-tinggi pada pagi hari ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Letakkan gelas perjamuan saudara dan angkat tanganmu, ucapkan sesuatu untuk Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan di salib bagi kami. Hari ini kami ada karena 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi kami. Kami menerima, menikmati segala yang terbaik yang datang daripada surga. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas seluruh kehidupan kami. Apa saja boleh terjadi di bawah kolong langit ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang aktif untuk menjaga, menolong, menuntun, memimpin, dan memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya pernah ditanya, yaitu mana bagian terpenting dalam satu ibadah Pak Arifin? Yang mana paling penting? Pujian penyembahan atau tentu saja firman Tuhan? Kalau suruh pilih satu saja dari semua acara itu ataupun ibadah itu, yang mana yang terpenting? Kalau kita lihat perjanjian lama adalah gambaran daripada perjanjian baru ya. Maka yang terpenting dalam perjanjian lama cuma satu, yaitu korban bakaran kepada Tuhan. Jangan pernah datang pada Tuhan dengan tangan kosong. Tidak ada yang lebih banyak diserang oleh dunia ini dari apa? Dari persepuluhan dan persembahan. Tuhan mengatakan seluruh persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu kalau seluruh 10% untuk para imam dan juga persediaan makanan di rumah Tuhan, 10% untuk orang miskin, janda dan orang asing, dan setiap 3 tahun sekali
jadi 10 bagi 3 ya, daripada untuk festival, untuk perayaan-perayaan. Nggak ada yang lebih banyak diserang daripada itu. Bahkan juga offerings, orang mempersoalkan buah sulung dan sebagainya. Nggak mau, rugi sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang yang paling anti persepuluhan. Aduh, heran sekali. Dan saya jawab dia, perhatikan keadaanmu. Saya kebetulan tahu dia. Dia kongsi dengan orang, ditipu. Kalau enggak dimakan orang dan sebagainya. Sebab ada janji perlindungan. Saya bilang, kamu enggak mau, enggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham perlu kita tiru. Dia mempersembahkan kepada Melkisedek. Yang dia persembahkan apa? Bagian yang terbaik. Ya, kalau ini tumpukan daripada harta itu, yang paling atas, yang terbaik dipersembahkan kepada imamnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, barulah itu ada hubungan dengan Kejadian pasal 15. Itu dari Kejadian 14 ya, Melkisedek. Kejadian 15 di mana Tuhan berkata, Abraham, do not be afraid. I'm your shield, akulah perisaimu dan upahmu yang akan sangat luar biasa besar. Karena itu umat Tuhan, jangan ragu-ragu soal itu. Tutup telinga pada pengajaran-pengajaran tidak benar. Dan mari, saya selalu memberikan contoh. Di tengah-tengah kesulitan ini, saya justru menabur. Dan saya mengalami perlipat gandaan. Follow me as I follow Christ. God bless you. Amen. Haleluya. Baik Bapak dan Ibu Saudaraku, demikian rangkaian ibadah online kita di hari ini. Saya tetap menghimbau Bapak dan Ibu Saudaraku kita di rumah, mari kita tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus laju perkembangan daripada COVID-19. Kita tetap berdoa agar peristiwa ini cepat berlalu daripada bangsa dan negara kita. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.